Halo teman, galbay 30 juta di aku laku, apakah aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari yang namanya dosa riba, dan bisa mendapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan khusus spesifik membahas tentang aku laku, karena banyak sekali permasalahan tentang aku laku ini. Di antaranya kalau kita sudah galbay nominal besar sekitar 30 juta rupiah, apakah aman bang? Nah, di video kali ini saya akan bahas secara tuntas ya teman. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu jika aku laku itu bukan pinjaman online. Teman-teman cek saja di OJK, di daftar pinjaman online aku laku itu tidak terdaftar di sana. Karena sekarang aku laku sudah bertransformasi menjadi multi finance. Itu di atasnya pinjaman online teman, levelnya dari P2P lending atau pinjaman online, di atasnya adalah multi finance. Nah, ini lebih kompleks, lebih besar, perusahaannya lebih kuat ya teman, karena resmi sudah bergabung dengan bank-bank dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih kuat ya teman. Jadi untuk resiko-resiko yang ditanggung lebih besar, dan juga untuk debt kolektornya juga sudah menyebar rata ke seluruh Indonesia. Jadi umpamanya kita sudah galbay 20 juta rupiah, gimana bang? Apakah aman atau tidak? Nah, menurut saya ini tergantung ya teman. Tergantung apa bang? Tergantung domisili teman-teman, tergantung besarnya pinjaman teman-teman, dan tergantung mental teman-teman apakah kuat atau tidak. Karena untuk aku laku sendiri, untuk konfirmasi dari debt kolektornya itu sudah menyebar rata ke seluruh Indonesia. Tapi untuk kota besar masih ya teman, untuk kota-kota kecil terkonfirmasi belum ada atau tidak ada, dan untuk pedalaman pedesaan juga tidak ada. Jadi untuk debt kolektor aku laku ini masih sebatas di kota-kota besar teman. Kalau teman-teman domisilinya di pedesaan atau pegunungan, ini terkonfirmasi tidak akan ada debt kolektor yang menagih, itu jelas ya teman. Dan resiko juga ada seperti bunga dan denda, itu pasti ya teman, karena kalau kita sudah pinjam di aku laku sekitar 30 juta dan nggak dibayar, itu bunga dan dendanya dari hari ke hari akan menumpuk seperti itu. Tapi untuk pinjaman online apalagi multi finance ini menerapkan aturan dari OJK. Aturan itu adalah 100% dari bunga dan denda itu jika tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, itu cuma 100% dari pinjaman pokok. Jadi misalnya pinjam 1 juta, itu untuk pembayarannya jika tidak dibayar 7 tahun atau 10 tahun itu cuma bayar 1 juta untuk pinjaman pokok dan 1 juta lagi untuk bunga dan denda, jadi totalnya 2 juta. Kalau dalam kasus ini 30 juta, jadi untuk bunga dan denda ini terkonfirmasi juga 30 juta, jadi 30 juta pinjaman pokok dan 30 juta untuk yang namanya bunga dan denda, totalnya 60 juta seperti itu ya teman. Itu jika tidak dibayar dalam jangka waktu bertahun-tahun seperti itu. Dan untuk ini yang paling ditakutkan teman, debt collector. Nah, bagaimana debt collectornya bang? Apakah akan datang ke rumah atau tidak? Nah, kalau aku laku ini biasanya kalau teman-teman daerahnya di Jabodetabek, ini kemungkinan besar akan dikejar langsung ke rumah ya teman. Tapi jangan takut, karena kalau teman-teman mentalnya kuat, harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan omongan, dan bisa bernegosiasi tentang pelunasan pembayarannya. Apakah bisa yang namanya bayar pokok saja, tidak dengan bunga dan denda. Ini bisa teman-teman negosiasikan pada debt collector aku laku. Biasanya debt collector aku laku itu bisa diajak bernegosiasi, karena dia juga manusia, dia juga punya yang namanya attitude atau sikap untuk bisa bekerja sama dengan kita teman. Jadi tidak serta-merta dia di pihak aku laku, dia juga bisa bernegosiasi pada kita tentang hutang pinjaman, bisa dibayar pokoknya saja. Tapi biasanya negosiasi seperti ini alot ya teman, jadi tidak bisa langsung 1-2 hari bisa deal, tapi ini butuh berbulan-bulan untuk meyakinkan yang namanya debt collector untuk kita bisa melunasinya untuk bayar pinjaman pokok saja. Nah, biasanya kalau kita sudah galbay atau gagal bayar, itu di email kita akan ada penawaran di hari aku laku untuk bayarnya bayar pokoknya saja. Jadi pas kita dapat email itu bisa langsung dikonfirmasi kepada debt collectornya, dan kita bisa membayar pokoknya saja. Itu jika kita ada niat untuk membayar teman. Tapi kalau kita sudah niat dari awal ingin galbay atau gagal bayar, ya sudah galbay saja, nggak apa-apa. Toh ekonomi kita belum bagus-bagus amat.
kita fokusnya untuk memperbaiki ekonomi dulu, jangan fokusnya untuk bayar tagihan dulu. Karena kalau kita sudah fokus ke bayar tagihan, maka kita akan mengerahkan berbagai macam cara untuk bisa melunasinya. Misalnya kita gali lubang tutup lubang, itu sangat amat fatal ya teman. Jangan sampai teman-teman lakukan. Kalau sudah teman-teman lakukan, maka teman-teman akan pusing sendiri, akan kecewa sendiri, akan frustasi sendiri, karena bunganya akan menumpuk, teman-teman bisa stres sendiri karena endingnya teman-teman nggak akan bisa untuk membayar tagihannya. Jadi jangan pernah untuk gali lubang tutup lubang. Itu saran dari saya, mohon teman-teman bisa langsung praktekkan. Nah, kalau teman-teman sudah mentok nggak bisa bayar, ya sudah, galbaikan saja. Resikonya masih bisa kita penuhi ya teman, asal teman-teman punya mental yang baja, punya semangat untuk ke depan bisa membayar jika teman-teman finansialnya lebih bagus dari yang sekarang. Dan untuk resiko terberatnya teman-teman akan kena yang namanya slick OJK. Nah, ini buat pengusaha-pengusaha muda sangat bahaya sekali nih, karena kalau kita sudah kena slick OJK, kita tidak akan bisa untuk mendapat permodalan untuk usaha ya teman. Jadi kalau kita mengajukan itu kan kita langsung dicek BI ceknya ini aman atau tidak, riwayat pinjamannya tertib atau tidak. Kalau kita ada sangkut pautnya dengan yang namanya galbait atau gagal bayar, maka untuk pinjaman permodalan itu tidak akan bisa, KUR BRI tidak akan bisa, kredit perumahan tidak akan bisa, kredit mobil tidak akan bisa. Jadi semua kita akan ditutup aksesnya. Jadi ini sangat memberatkan buat kita yang ingin mendapat atau menambah modal kita di kedepannya. Jadi saran saya, jika teman-teman sudah niat mau galbay, sudah tidak perlu hutang-hutang lagi di bank atau di pinjaman online lain, teman-teman pasrahkan saja, teman-teman ikhlaskan saja, nggak usah yang namanya bayar atau pinjam lagi, teman-teman loskan saja. Jangan pernah takut karena ini masih dalam taraf wajar ya teman. Jadi aman atau tidak jika kita galbay 30 juta di akun laku, itu tergantung teman-teman apakah ingin melakukan ini atau tidak. Menurut saya aman-aman saja karena ini masih dalam jangkauan kita selama aplikasi ini pinjaman online legal ya teman. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang aman atau tidak galbay 30 juta di akun laku. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa menambah semangat teman-teman, memotivasi diri lebih besar lagi untuk bisa mendapat penghasilan tambahan lebih besar, untuk bisa melunasi semua utang-utang pinjol teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.